Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator dengan teman-teman semuanya, guru hebat, Ibu dan Bapak yang terpilih di sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktik baik dalam pembelajaran mendalam yang sudah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Rancairung 5. Dengan dengan judul mengenal si datar peseling melalui media walk-wall dan ruang murid dengan asesmen kuisis mode kertas. Dari laporan ini terdiri dari terdiri dari 3 bab. Bab 1 yaitu pembukaan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, praktik baik. Adapun latar belakang, topik pembelajarannya itu saya mengangkat mata pelajaran matematika. Materinya itu mengenai bangun data di kelas 1 semester 1 fase A di SD saya sendiri, SD Negeri Rancairung 5. Adapun latar belakang permasalahannya itu yaitu pengalaman awal. Kelas 1 itu merupakan tahap awal pembelajaran di jenjang sekolah dasar dan merupakan tahap transisi dari PAUD. Maka itu menjadi tantangan untuk guru kelas 1 untuk menciptakan prinsip pembelajaran mendalam itu lebih bermakna dan menggembirakan lagi. Lalu setelah itu mapel pokok, matematika itu termasuk ke dalam mata pelajaran pokok, sehingga pembelajaran ini atau matematika ini harus lebih disampaikan kepada peserta didik itu lebih secara detail. Lalu saya ingin latar belakangnya itu mitos bahwa pelajaran matematika itu konon katanya sangat sulit seiring dengan materi yang lebih sulit. Saya menerapkan pembelajaran matematika ini dengan cara menggembirakan supaya dapat menanamkan mindset matematika itu mengasyikkan. Lalu untuk latar belakangnya, solusinya itu pertama saya memanfaatkan digital. Pemanfaatan digital ini saya memanfaatkan word wall dan ruang murid yang sudah disediakan oleh Kemendikbudrismen. Lalu saya juga memaksimalkan kemitraan melalui orang tua siswa yang saya datakan ke kelas saya, serta saya memanfaatkan aplikasi Quizizz untuk asesmen sumatifnya. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid dengan pemanfaatan digital. Lalu dapat meningkatkan kebermaknaan dalam pembelajaran dengan media konkret. Karena saya mendatangkan tadi kemitraan guru tamu itu membawa media konkret yang akan dijelaskan oleh guru tamu tersebut. Lalu saya manfaat lainnya itu murid dapat menggunakan media penilaian yakni Quizizz mode kertas. Kenapa saya menggunakan mode kertas? Karena pertama di kelas 1 itu sulit jika disuruh membawa HP karena riskan sekali. Lalu kenapa juga? Karena saya sekolahnya kebetulan ada di ujung. Kalau untuk penggunaan HP itu cukup tidak memungkinkan. Jadi saya menggunakan mode kertas. Lalu untuk selanjutnya ada kesimpulan. Pembelajaran mendalam ini berprinsip dengan BBM dapat meningkatkan motivasi belajar. Pengalaman belajar yakni memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dapat dirasakan oleh murid. Lalu murid bersemangat untuk melakukan asesmen, tidak lagi merasa bosan bahkan takut. Karena saat asesmen itu kelas 1 dikasih soal 1, 2, 3, sampai 5 saja banyak mengeluh. Karena terbukti dengan adanya asesmen dengan kuisis ini anak-anak menjadi lebih tertarik dalam melakukan asesmen. Adapun identifikasi masalah, yang pertama kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung murid. Jadi murid hanya menyebutkan barang-barangnya saja yang berbentuk bangun datar. Lalu pemanfaatan digital belum maksimal karena saya sendiri hanya memanfaatkan video dari YouTube saja, tidak melibatkan langsung peserta didik. Lalu yang terakhir, asesmen masih konvensional, masih tertulis atau melalui lisan saja. Tujuan praktek baik ini, saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar murid melalui media pembelajaran one wall dan ruang murid. Lalu terfasilitasinya murid dengan gaya belajar yang beragam.
yaitu visual, auditory, dan kinestetik melalui pemanfaatan digital tadi. Meningkatkan motivasi murid dalam pengerjaan asesmen melalui penggunaan aplikasi Quizzes model kertas. Lalu untuk bab keduanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu situasi. Situasi yang saya hadapi itu pertama, murid menunjukkan motivasi belajar yang sangat kurang saat pembelajaran matematika materi bangun datar. Lalu murid belum mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Guru pun belum memaksimalkan pemanfaatan digital dan belum melaksanakan kemitraan dalam pembelajaran. Tantangannya, karena berhubung di kelas 1 itu ada beberapa murid yang belum dapat membaca dengan lancar, masih mengeja. Terus ada juga beberapa murid dapat menjawab lisan namun belum dapat menuliskannya. Lalu tantangan selanjutnya menentukan kemitraan yang tepat, karena jujur ibu bapak untuk mendatangkan kemitraan itu sangatlah sulit. Ada orang yang berkompeten atau orang tua yang bisa sebenarnya menjadi guru tamu, tapi beliau malu untuk menyampaikan materi-materi yang dia kuasai. Jadi ini sangat sulit sekali. Lalu sarana dan prasarana digital yang dimiliki sekolah masih terbatas, karena di sekolah saya itu masih difasilitasi Infocus hanya 1, dan alhamdulillah sekolah kami kebetulan punya smartboard juga, jadi saya manfaatkan. Lalu tantangan itu asesmen yang dilakukan belum menarik, yang tadi hanya melalui tulisan dan lisan. Adapun tindakannya, tindakan yang pertama itu murid mengamati ruang kelas dan menyebutkan benda-benda yang mereka lihat. Lalu murid merespon pertanyaan pemantik mengenai bentuk atau bangun datar. Lalu untuk pemahamannya atau memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu murid melakukan permainan bangun datar secara terbimbing. Murid memanfaatkan media digital, word wall, dan ruang guru Kemendikdasmen. Lalu murid mengamati benda konkret yang dibawa oleh guru tamu tadi. Lalu murid berdiskusi dengan kelompok untuk mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna pada LKPD yang sudah disediakan. Adapun nanti murid akan melakukan asesmen melalui Quizzes model kertas tadi ya. Terus melakukan refleksi bersama untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu untuk hasilnya sendiri itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang kedua, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi murid meningkat. Murid menunjukkan antusiasme tinggi serta asesmen yang dilakukan lebih menarik sehingga timbul joyful pada sampai akhir pembelajaran, sampai murid ketagihan untuk diberikan soal yang lebih banyak dan menantang. Untuk kesimpulan sendiri, pembelajaran matematika bangun datar menjadi lebih menarik. Lalu melalui pemanfaatan digital dan kemitraan, prinsip pembelajaran mendalam semakin tergambar pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan kegiatan kerja kelompok pun dapat meningkatkan kemampuan murid dalam kolaborasi dan komunikasi. Serta saran bagi murid itu memanfaatkan kegiatan pembelajaran yang lebih BBM lagi, lalu bersikap antusias pada saat pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, jaga kolaborasi dan komunikasi dalam berdiskusi agar semua terlibat dalam pembelajaran. Untuk gurunya itu mengembangkan strategi pembelajaran inovasi yang lebih baik meliputi model, metode, dan media yang lainnya. Senantiasa memfasilitasi murid sesuai dengan karakteristik murid, melakukan refleksi bersama murid di akhir pembelajaran. Lalu untuk sekolah sendiri, mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru, lalu mendorong guru untuk berinovasi dan mengikuti praktek baik lainnya. Ini dokumentasi yang sudah saya lakukan, ini menggunakan smartboard, ini di kelas, dan ini menggunakan Quizzes modul kertas. Mungkin ada sedikit pantun dari saya. Juara 1 dapat medali emas, juara 2 dapatkan kue talam. Marilah wujudkan generasi emas melalui pembelajaran mendalam. Dan yang terakhir, kesan mengikuti pelatihan, saya merasa menderita, mendapat deretan ilmu yang mantap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.